Milih satu atau dua ya? Kalau milih satu, enggak deh, enggak. Atau dua aja ya? Enggak juga. Aduh, gimana ya? Aduh, bingung. Bingung kenapa? Udah, nggak usah milih. Milih satu sama dua tuh sama aja. Mereka cuma janji-janji tok. Toh juga nggak bakal ngaruh sama hidupmu. Ngapain milih satu atau dua? Ih, apa sih? Kan mau milih ini satu atau dua, 1 sendok gula apa 2 sendok gula. Kalau nggak milih, nanti ya pahit lah kopiku. Kopi yuk dihubungin sama janji-janji. Pesta demokrasi sudah ada di depan mata. Kita dihadapkan pada 2 calon presiden dan wakil presiden. Kalian anak muda sudah siapkah untuk menentukan pilihan? Juli. Pilpres itu 9 Juli 2014. Tanggal 9 Juli 2014. Tahu Mbak, tanggal 9 Juli 2014. Pilpres tahu saya 9 Juli 2014. 9 Juli 2014. Nyoblos? Saya nggak nyoblos, soalnya nggak kedaftar di KPU. Bakal Nyoblos Bang. Iya. nyoblos. Pengen sih ikut, tapi berhubung saya dari rantau dari Jawa Timur, jadi kemungkinan nggak bisa ikut soalnya waktu itu juga kebetulan pas UAS. Jokowi JK sama Prabowo Hatta Rajasa. Calon urut nomor 1 Bapak Prabowo Subianto dengan pasangannya Hatta Rajasa. Terus calon presiden dan cawapres nomor 2 Bapak Joko Widodo dengan Bapak Yusuf Kala. Calonnya Prabowo Hatta nomor 1, Jokowi sama Yusuf Kala nomor 2. Yang pasangan nomor 1 tuh Prabowo sama Hatta. Yang kedua Jokowi sama Yusuf Kala. Calonnya dari nomor 1 yaitu Prabowo Hatta dan nomor 2 Jokowi JK. Kandidat pertama dari Prabowo dan Hatta Rajasa, yang kedua Joko Widodo dan Yusuf Kala. Pemilihan presiden di mana kita harus memilih untuk pemimpin kita demi negara Indonesia yang lebih baik. Menurut saya Pilpres itu suatu pesta 5 tahunan demokrasi rakyat Indonesia, di mana kita memilih pemimpin rakyat. Pemimpin rakyat itu pemimpin tertinggi di Indonesia yang akan memimpin kita selama 5 tahun ke depannya di tanah negara. Pilpres itu bakal menentukan gimana Indonesia ke depannya, karena di sini kita akan menentukan pemimpin kita. Kalau Pilpres itu menentukan masa depan Indonesia tuh mau dikemanain gitu. Jadi ada Pilpres, ada yang memimpin negara ini gitu. Pilpres itu sebuah tanda demokrasi buat masyarakat Indonesia untuk memilih Presiden Republik Indonesia untuk kedepannya. Menurut saya Pilpres itu adalah pesta demokrasi di mana di sini tuh rakyat bebas untuk menentukan pilihannya, untuk menentukan 5 tahun masa depan bangsa Indonesia ini mau dibawa kemana. Tanggal untuk pemilu udah ditetapkan, calon-calon pemimpinnya pun udah pasti. Tapi dengar-dengar banyak anak muda yang mulai apatis, mereka nggak peduli sama pemimpinnya. Bener nggak sih kayak gitu? Woi, jawab woi. Mending tanya sama yang lain. Halo Mbak, boleh kenalan nggak Mbak? Namanya siapa Mbak? Namanya Nadia. Mbak Nadia. Iya. Oh, aku Sigit Mbak. Iya. Mbak mau tanya nih Mbak, Mbak Nadia ikut berpartisipasi pemilu nggak Mbak? Ini Mbak, Mas, sini. Tuh teman saya ada. Oh, iya. Ikut berpartisipasi pemilu nggak Mbak? Ya maunya sih ikut. Maunya ya Mbak? Oh, tapi Ya, tapi gara-gara ada Masnya saya males. gara-gara ada aku males. Sebelumnya pernah nyoblos nggak Mbak? Belum. Belum nyoblos Mbak. Umurnya berapa sih Mbak? 16. Oh, 16 tahun. Iyain aja deh. Menurut Mbak Nadia ini kan Mbak Nadia sebagai anak muda gitu Mbak ya, penting nggak sih Mbak ngasih suaranya buat milih presiden atau pemimpin gitu Mbak? Ya penting nggak penting sih. Gitu. Itu kenapa Mbak tanya gini-gini Lagi terus? Mbak? luluran Oh, lagi. Sekarang luluran.
Bisa, boleh nggak? Penting nggak penting? Iya. Penting apa enggak? Penting nggak penting sih. Lah kok gitu mbak? Cuma kalau gue milih juga nggak akan ada impactnya apa-apa buat gue. Oh berarti sama aja mbak ya, presidennya siapa tetep aja. Lu ngapain ikut? Luluran, luluran, Ya? luluran mbak. Oh, lucu juga pesantren. Oh, kira-kira udah ada gambaran belum mbak? Siapa yang bakal dipilih gitu mbak? Kan ada 4 calon itu mbak. Ada. Siapa? 4 siapa aja? Bapak lo, jalan. 4 siapa aja? Lah emang berapa? 2. Siapa sama siapa? 3 deh. Siapa sama siapa? Prabowo, Jokowi, sama kamu. Aduh, kamu tuh emang. Menurut Mbak Nadia siapa yang bakal dipilih? Tahu, lihat ntar aja lah. Lihat ntar. aja. Sokokannya yang paling banyak siapa? Oh gitu, berarti tergantung mbak ya, tergantung yang ngasih amplop paling banyak. Amplop paling banyak mbak ya, nggak ada isinya Atau kan? enggak ya gua cap cip-cup aja. Cap cip tuh gimana? Cap cip-cup, daun kuncup. Jadi ya semua mau gue hidup gua. Sak karepmu mbak, Iya, sak karepmu. memang. Meh milih yo karepmu, rai karepmu. Memang. Bener nggak mbak, anak muda sekarang tuh milihnya cuma asal-asalan gitu mbak? Iya, gue juga asal-asalan. Heeh. Milih asal-asalan. Katanya nggak milih. Apa? Berantem aja mbak yuk. Enggak, kan tadi gue udah bilang gue bakal milih, tapi cap cip-cup itu namanya milih asal-asalan, bukan. Ini anak mana sih ya? Mana sih? Masa gitu ya nggak ngerti? Menurut Mbak Raisya, Nadia. Raisya, itu calon-calon sekarang tuh tergantung pada visi misinya. Apa gara-gara dia eksis, yang bakal menang tuh menurut Mbak Nadia karena visi misi, eksis atau yang lainnya gitu Mbak? Kalau menurut gue sih mau kita mau nyoblos 1 atau 2 ya udah kelihatan kok menangnya yang menang siapa. Emang yang menang siapa? Ya, menurut gue sih ya rahasia. Jangan tanya, kan lo bisa, rahasia. ya kan lo bisa analisis sendiri sebagai. Mbak tadi kan tanya-tanya tentang milih kan milih gitu Mbak ya. Mbak Nadia kira-kira mau nggak Mbak dipilih gitu Mbak jadi pemimpin? Biar kan Mbak Nadia kalau pemimpinnya orang lain nggak ada perubahan, nggak ngaruh gitu. Biar Mbak Nadia bisa memberikan pengaruh gitu, mau nggak? Enggak. Saya mah perempuan jadi suka dipimpin. Saya siap memimpin Mbak. Bisa nggak mau dipimpin sama kamu? Nah Mbak, jadi dari obrolan kita tadi Mbak ya, kesimpulannya tuh apa Mbak? Kenapa? Gak jelas. Nggak kenapa Mbak Nadia milih nggak pengen milih secara bijak gitu loh Mbak. Selama ini kenapa milih secara asal-asalan gitu Mbak? Ya, jadi kan gue udah bilang pas pertanyaan terakhir kan, perlu apa enggak sih gue tuh nyoblos ya. Inilah gara-gara sistem politik kita yang emang curang. Jadi masyarakat juga termasuk gue orang awam yang nggak ngerti politik itu udah nggak percaya lagi sama sistem pemerintah Indonesia. Jadi ya menurut gue ya ada atau tidak adanya suara gue pasti tidak akan membawa perubahan apapun gitu buat Indonesia. Karena emang sudah saklek gitu sistem pemerintah Indonesia di atas politiknya ya, terutama gitu. Inilah alasan gue kenapa gue milih ngasal. Ya nggak perlunya suara gue, ya nggak akan ada perubahan apapun gitu. Nah itu, kalau misal semua anak muda mikirnya kayak gitu, terus anak mudanya nggak mau milih, ya bakal yang jadi ya bakal. Aku malah beli berdua, yang jadi ya cuman itu aja, nggak ada perubahan gitu. Padahal banyak anak muda kan yang pengen berubah jadi Power Rangers. Nah, itu loh Mbak, milih yang bijak. Nah, alhamdulillah aku bisa marahin Mbak Nadia. Makasih loh Mbak. Makasih. Warga negara yang baik itu nggak cukup hanya dengan membayar pajak. Banyak anak muda yang katanya peduli sama bangsa, katanya sih. Tapi mereka punya hak pilih, nggak gunain secara maksimal, secara bijak. Iya nggak, Prof? Pemilu ya. Emang sih sebentar lagi mau pesta demokrasi. Wajar lah kalau anak muda itu pada bingung buat milih.
pemimpinnya. Mereka tuh cuman janji-janji di awal, janjinya manis banget, manis banget. Tapi nyatanya, setelah jadi studi banding lah, inilah, itulah. Jangan salahin pemuda lah kalau kayak gitu. Oh, gitu ya, Prof. Tapi kayaknya kurang itu aku tanya sama ahlinya boleh ya, Prof? Iya, itu yang tentu PR ya, PR buat kita semua saya kira. Kenapa? Karena potensi yang luar biasa itu menjadi tidak dimanfaatkan dengan baik ketika mereka nggak disentuh. Jadi dibiarkanlah orang muda itu punya logika sendiri, dan tentu pertama karena mereka tidak merasa bahwa mereka bisa merubah, maka terjadilah pemilih asal-asalan. Dan partai tidak perlu menggarap itu karena mereka tahu bahwa kalau digarap semakin cerdas, repot dong, gitu kan. Nah, justru itu problemnya. Dengan demikian siapa berarti yang di luar itu? Saya berpendapat negara harus melakukan perubahan, harus menyediakan anggaran yang cukup dan memberi kesempatan kepada lembaga-lembaga yang punya kemampuan untuk bisa menggarap anak muda itu. Sentuhlah mereka. Kenapa? Karena mereka potensi bangsa. Jadi kalau kita ingin ada perubahan dalam perilaku pemilih kita, yang sekarang kan semua orang ini PR berat ketika pemilih kita itu minta dibeli suaranya. Nah, cara mengikisnya gimana? Ya garap anak-anak muda itu. Karena mereka hari ini adalah pemilih yang paling tidak, ya, atau yang paling mungkin bebas dari politik uang. Mereka masih punya idealisme, mereka cerdas, mereka juga punya akses untuk mencari informasi seluas-luasnya kalau mereka mau. Nah, problemnya kan nggak kesentuh aja. Jadi Mau milih, bingung milih siapa, nggak milih ya harus milih. Gurunya bagus tuh, tapi sayang bukan punya aku. Tanya siapa ya? Itu ada orang mirip Pak SBY. Mungkin pemikirannya keren tuh. Kita tanya yuk. Mas, monggo. Namanya Mas siapa, Mas? Mas Hanif. Oh, Mas Hanif namanya. Mau pemilu, Mas ya? Yep. Mas Hanif sering ikut pemilu. Sering ikut pemilu. Pernah nyoblos? Pernah nyoblos? Pernah nyoblos. Pernah. Terus nanti rencananya tahun depan mau nyoblos nggak, Mas? Tahun depan, tahun ini, Mas? Ya, maksudnya tahun ini ya. Nah, tahun ini Salah. kita nyoblos insya Allah, Mas. Insya Allah, Mas ya. Ya. Terus udah ada pilihan gitu apa belum, Mas? Sudah. Kira-kira condong ke siapa, Mas? Yang visi misinya lebih mengindonesiakan Indonesia. Oh, lebih mengindonesiakan Nggak boleh Indonesia. kalau sebut Oh, nama. rahasia, Mas ya? Oh, Harus rahasia. Oke. Menurut Mas Hanif itu memilih yang bijak tuh yang gimana, Mas? Pemilih yang bijak. Kalau saya dulu pernah kuliah nih, Mas. Nah, Di dalam perkuliahan saya itu diajarin satu memilih rational choice itu dengan visi misinya, kita lihat visi misinya. Kalau visi misinya Bagus. terlalu bagus dan mungkin kita sebagai mahasiswa terlalu jauh untuk melihat visi misi ya. Track recordnya mana yang lebih bagus. Tapi kalau track recordnya kita pandang sama-sama buruk, maka kita cari yang paling minusnya sedikit. Jadi kekurangannya paling sedikit, itulah yang kita cari. terus yakin, Mas, itu nanti bisa sesuai sama visi misinya. Toh ada juga yang visi misinya dibuatin kan, Mas? Ya. Nah, itu gimana coba? Kalau apalagi indikator yang mau digunakan kalau kita tidak percaya dengan visi misi, maka ya percaya saja dan kemudian 5 tahun menjadi hutang dia untuk membayar visi misinya pada rakyat. Gitu. Berarti Masnya aktif, Mas ya, buat memilih presiden, calon-calon pemimpin kayak gitu, Mas ya? Yap. Harus ikut memilih ya, Mas ya? Harus ikut memilih. Itu kenapa, Mas? Karena gini, Mas, kita tidak memilih pasti ada yang terpilih. Mm-mm. Baik Prabowo atau Jokowi, kalaupun kita tidak memilih pasti ada yang terpilih di antara keduanya. Maka hak pilih kita untuk menyuarakan siapa yang terbaik yang kita pilih. Jadi ketika semua orang berpikir itu, maka orang baik yang berpikir memilih orang baik semakin banyak, maka yang terpilih adalah orang yang baik. Saya percaya itu. Berarti kalau misal Mas ya, misal aku yang nggak tahu tentang Prabowo, tentang Pak Jokowi, itu harus memilih juga, Mas? Waktu panjang menjelang pemilu tuh di media ada, di koran ada, di Twitter. Mas punya Twitter? Punya sih, Nah, Mas. punya Facebook? Punya, Nah, di Mas. situ banyak, Mas. Oh. Digali saja di situ, kemudian Tapi Twitter, Facebook tuh kebanyakan bohong, Mas. Aku nggak tahu yang bener yang mana, yang salah yang mana. Nah, gimana dong, Mas? gini, Mas, bisa juga Masnya lewat TV, televisi itu. Nah, TV. sama aja, Mas.
Itu juga kubu-kubu lagi, Mas. Nah, kemudian saksikan keduanya. Di antara keduanya mana yang terbaik. Oh. Kalau Masnya tidak menemukan yang terbaik, cari yang kekurangannya paling sedikit. Itu kuncinya. Oh, nah itu pencerahan dari Mas Hanif. Jadi buat kamu anak muda, janganlah milih asal-asalan. Gunakan hak pilih kamu buat milih calon pemimpin bangsa kita. Makasih Mas Hanif ya. Yeah. Ya aku udah nemu satu mbak buat diwawancara. Mbak, boleh ikut saya Mbak? Mbak, ini aku mau tanya-tanya nih Mbak sekalian ngasih tantangan, ya gak tantangan sih, tanya-tanya, tapi kalau nanti salah saya coret ya Mbak pakai ini. Berani nggak Mbak? Enggak. Iya, berani. Berani. Oke Mbak, mau tanya nih Mbak. Hafal nggak Mbak Presiden Indonesia dari pertama sampai sekarang? Dari pertama sampai sekarang. Sebutin Mbak. Insinyur Soekarno, Iya. Soeharto, Iya. B.J. Habibie, Mm-mm. Gus Dur, Heeh. Megawati, Heeh. SBY, Heeh. SBY lagi. Iya. Nah sekarang lagi pemilihan. Oke. Bener Mbak. Sudah siap-siap. Ada berapa Mbak Presiden RI dari pertama sampai sekarang? 6. Betul. Terus Mbak ya, pemilu Presiden 2014 ini itu pemilu yang keberapa Mbak? Ke-7 berarti. Ke-8. Ke-8. Mbak emang yakin Mbak yang pertama dipilih pakai pemilu? Oh enggak ding. Ya, berarti 7. sorry Mbak ya, aku coret Mbak ya. Sebelah mana Mbak? Terserah. Oh salah Mbak ya. Tahu nggak Mbak kepanjangan dari Luberjurdil? Luberjurdil. Lurus, lurus, bebas, jujur, adil. Nah, salah. Pemilihan legislatif, tahu kan Mbak? Itu yang dipilih itu anggota apa aja Mbak? DPR dan DPD. DPRD nggak Mbak? Iya, Oh iya, salah Mbak ya. Sorry Mbak. Ya, ternyata masih ada mahasiswa yang nggak tahu ya ternyata. Bukan nggak tahu. Pura-pura nggak tahu. Oh, pengen dicoret Mbak ya. Ya udah, makasih Mbak ya. Iya. Ini masih ada Mbak, mau dicoret lagi nggak? Enggak, makasih. Halo Mas, namanya Mas siapa Mas? Mas Luhung. Mas Luhung. Iya. Oke, Mas Luhung. Mas, aku mau tanya-tanya nih Mas. Nanti kalau misal jawabannya benar aku kasih ini, kalau salah aku coret Mas ya. Oke, deal. Di muka Mas. Mas, tahu nggak sih Mas ada berapa presiden dari pertama kali Indonesia merdeka sampai sekarang Mas? TikTok. 6. Ada 6. Oke, benar Mas. Nih aku kasih Mas. Terus urutin Mas dari 1 ke sampai sekarang. Sampai sekarang. Pertama kali siapa? Soekarno, Soeharto, Habibie, Yuk. Megawati. Salah Mas. Tahu nggak sih Mas ini pemilihan presiden yang keberapa? Empat. Selamat Mas. Salah. Pemilu legislatif itu memilih apa Mas? Yang dipilih anggota apa Mas? DPR. DPR? DPR, Presiden. Ayo. Lama. Apa kepanjangan dari Luberjurdil? Luberjurdil. Lurus. Bernya apa?
Hah? Bertanggung jawab. Jawab. Jujur. Lunya. Sorry mas. Jadi gini mas, luber jurdil itu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Maksudnya itu. Tapi terlanjur salah mas ya. Makasih mas ya. Ya aku udah ketemu lagi dengan satu agent of change. Keren banget kan namanya. Mas siapa mas? Nasta. Mas Nasta. Bagus mas. Apa ya? Ini. Bagus ya. Iya. Iya lumayan. Apa sih mas namanya? Apa ya? Namanya apa ini? Kokar kan? Oh kokat. Kok nggak ada namanya masnya? Ya, ini nama nomor stand ya. Oh nomor stand. Mas mau tanya-tanya nih mas. Tahu nggak mas presiden Indonesia dari pertama sampai sekarang tuh ada berapa? 6. Betul. Terus bisa ngurutin nggak mas dari yang pertama sampai yang sekarang? Pertama Soekarno. Soeharto. Yoi. Habibie. Terus Abdurrahman Wahid, Megawati sama SBY. Oke mas. Terus tahu nggak mas pemilihan presiden kali ini tuh pemilu yang keberapa mas? Maksudnya yang pemilu langsung atau yang ketiga kali kan? Yang ketiga kali. Sumpah agent of change beneran nih. Terus mas, pemilu legislatif itu buat memilih anggota apa sih mas? DPR pusat, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, sama DPD. Tepuk tangan. Terus terakhir mas, tahu nggak kepanjangan dari luber jurdil mas? Luber jurdil? Nggak lupa. Ayo mas. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil. Selamat mas ya. Oke. Ngomong dong mas. Hah? Ini ngomong ke kamera ini. Oh ya. I'm agent of change. Oke, lagi mas. I'm agent of change. Oke, sekali lagi mas. I'm agent of change. Terakhir sekali lagi mas. I'm agent of change. Oke, karena aku yang kalah mas, boleh coret aku deh mas. Sip. Sekali ya. Nah, itu tadi ada anak muda yang menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tapi ada juga kan yang menggunakan hak pilihnya secara asal-asalan. Kalian seperti apa? Kalian sendiri yang tahu. Menggunakan hak pilih menjadi hak asasi setiap manusia. Tapi kalau setiap anak muda menggunakan hak pilihnya secara asal-asalan, mau jadi apa bangsa kita? Ya enggak? Iki kowe. Inikah kamu? Is it you? Sorry loh mas. Jangan nangis mas. Mas. Calon itu, jangan lihat dong mbak. Kira-kira dari calon itu udah ada yang pas belum mbak jadi pemimpin mbak? Ada, pasti pas. Siapa? SPBU. Serius gue.